He knew that most of his selves are not self-motivated in seeking him, so he obligated for them obedience to him. He pushed them towards him with the chance of obligations. Your Lord, your Lord is amused by a people who are pushed to paradise in chains. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Imam Ibn Athaillah Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa surarih. Berkata Imam Ibn Athaillah di dalam kitab hikamnya, alima qillata nuhudil ibadi ila muamalatihi faujabu alaihim wujuda ta'atihi fasaqahum ilaihi bisalasilil ijabi ajiba rabbuka min qawmin yusaquna ilal jannati bisalasili, yang artinya Allah mengetahui kurangnya semangat hamba dalam beribadah. Dia menggiring mereka untuk menunaikan sejumlah ketaatan dengan rantai kewajiban. Dan Tuhan kagum melihat kaum yang digiring ke surga dengan rantai tersebut. Maknanya adalah bahwasanya di sini perlu kita pahami ada ibadah wajib, ada ibadah sunnah. Allah mengetahui kurangnya semangat para hamba untuk beribadah, bermuamalah dengannya, mendatanginya dengan ketaatan, dan melaksanakan hak-hak rububiyahnya dengan penuh sukarela. Oleh sebab itu, Allah mewajibkan mereka melaksanakan sejumlah ketaatan dengan paksa dan mengancam mereka dengan neraka jika tidak melaksanakannya. Allah menyeret mereka agar melakukan ketaatan kepadanya dengan rantai kewajiban. Kewajiban diumpamakan rantai yang dilingkarkan di leher para tawanan untuk menyeret mereka dengan paksa. Dengan rantai kewajiban itu, Allah memaksa para hamba melaksanakan ketaatan yang akan membuahkan kebahagiaan bagi mereka di masa depan, walaupun di masa sekarang terasa berat. Allah melakukan hal ini terhadap hamba-hambanya sebagaimana seorang bapa melakukannya terhadap anaknya. Tidakkah kau lihat bagaimana seorang bapa mendidik dan memaksa anaknya untuk mengikuti sifat-sifat dan tabiatnya walaupun terasa berat bagi anaknya? Meski terpaksa, anak itu pun akan melakukannya. Hal itu tak lain agar sang anak mendapatkan manfaat di masa depan yang tidak diketahuinya di masa sekarang. Kelak saat ia beranjak dewasa dan akalnya telah matang, ia akan merasakan manfaat itu dan menyadari kebenaran perlakuan sang bapa. Tuhan kagum kepada suatu kaum yang digiring ke surga dengan rantai kewajiban, sebagaimana yang dilakukan kaum muslimin terhadap para tawanan kafir saat mereka diharapkan masuk Islam. Makna hadis, jadi di mana waktu itu ketika terjadi peperangan di zaman Rasulullah, kaum muslimin
memuliakan para tawanannya dengan ajaran-ajaran Islam yang sejati. Jadi kaum itu digiring ke surga dengan rantai di mana diberikan kebebasan namun diajarkan kemanusiaan. Makna hadis pada perang Badar yang lafalnya Allah kagum dengan kaum-kaum yang digiring ke surga dengan rantai. Artinya bagaimana seorang muslim di kala itu memuliakan para tawanannya tanpa harus menyiksa, namun diberikan peluang bagaimana dia bisa menjadi seorang hamba yang mulia dengan ajaran-ajaran budi pekerti di dalam Islam itu sendiri. Kagum bermakna menganggap besar perkara yang kecil. Kagum adalah sifat yang mustahil bagi Allah. Tentang lafal ini ada dua pendapat. Salah satunya berpendapat bahwa Allah memiliki kekaguman yang tidak kita ketahui hakikatnya, dan dia terbebas dari maksud lafal kagum yang kita kenal. Mazhab ulama khalaf menakwilkan hal itu dengan berkata makna kagum atau takjub yang disandarkan kepada Allah adalah Allah menampakkan keajaiban sebuah perkara kepada makhluknya karena Allah Maha Pencipta segala sesuatu. Allah kagum kepada satu kaum yang diseret ke surga tak lain karena saat semua orang ingin segera menyongsong surga dan keindahannya, mereka malah menolak untuk masuk ke sana sampai harus diseret, seakan mereka diseret ke dalam sesuatu yang tidak mereka sukai. Ada pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud kagum di sini adalah konsekuensi kagum, yaitu berbuat baik kepada yang dikagumi. Misalnya, jika kau katakan betapa Zaid seorang alim, konsekuensinya kau tentu ingin berbuat baik kepada Zaid dan menghormatinya. Jadi maknanya Allah ingin berbuat baik kepada kaum itu dengan mengundang mereka masuk surga dan menyeret mereka dengan paksa. Ini berlaku bagi orang-orang awam. Orang-orang awam harus diseret dengan rantai kewajiban agar mereka melakukan ketaatan. Bagi orang-orang khusus, mereka tidak membutuhkan paksaan, ancaman, atau peringatan karena Allah telah melapangkan dada mereka, menerangi mata hati mereka, dan mengukuhkan keimanan di dalam hati mereka, sehingga mereka lebih mencintai ketaatan dan membenci maksiat. Maka dari itu, mereka tidak membutuhkan sedikit pun paksaan karena mereka terbebas total dari kebendaan dan kemakhlukan yang menguasai hati. Mereka selalu taat dengan penuh sukarela. Bahkan jika mereka dipaksa untuk meninggalkan ketaatan itu, mereka tidak akan tahan dan tidak akan bersabar. Andai ada taklif, yaitu pembebanan hukum, bagi mereka fungsinya saat itu tak lain untuk menunjukkan kecintaan mereka kepada yang memberi beban hukum. Sebagaimana para raja yang memerintah menteri-menterinya agar melayaninya.
tak lain untuk menambah kedekatan dan penghormatan mereka kepada rajanya. Inilah penjelasan hikmah di mana terkadang ada kalanya manusia dipaksa untuk merubah dari sifat awal ke sifat akhir, dari buruk ke yang benar, kemudian yang benar menyesuaikan dari sifat itu sendiri. Artinya ada kalanya orang awam dituntut untuk menjadi salik dan memahami kebenaran itu sendiri. Dan ada kalanya di mana seorang yang sudah arif, tidak ada lagi paksaan, bukan berarti dia seperti apa yang kita lihat. Dengan artian ibadahnya tidak lagi terkait pada apa yang kita lakukan sebagaimana orang-orang awam, yaitu hanya melakukan ibadah wajib, mengenal itu saja. Namun dari segala aspek kehidupannya yang dia jalankan adalah ibadah, tanpa harus dilihat oleh orang-orang awam. Malah terkadang dia menampilkan sesuatu yang terkadang dipandang oleh orang awam dengan ketidaklayakan di saat-saat menjalankan ibadah. Contoh ketika seorang majzub atau seorang malamatiyah, katakan yang sudah sering kita dengar, seorang wali majzub wansehan, di mana ketika ajan dan ketika waktu menjelang sholat ia malah memainkan gitar. Ini adalah koreksi diri di mana terkadang kita melaksanakan ibadah itu tidak sepenuh hati, artinya hanya dengan bermain-main. Atau contoh lagi di mana minggu kemarin ketika orang-orang sholat tarawih, namun di situ ada para santri yang sedang main remi. Kemudian orang awam kaget kenapa para santri main remi sementara mereka dididik untuk menjadi orang soleh. Ini pengertian orang awam seperti itu, ya. Karena menilai sesuatu dengan perbuatan yang dilihat sebagaimana orang-orang alim itu melaksanakannya. Artinya di situ sebenarnya koreksi jika dibandingkan dengan anak santri kelas 1, 2, sungguh orang awam yang baru belajar sholat itu tidak ada apa-apanya, karena mereka giat-giatnya dari subuh hingga malam, kemudian balik lagi subuh. Jadi bukan hanya ritual ibadah saja, bahkan mereka juga mempelajari tentang isi-isi dari ibadah itu. Mereka mempelajari kitab-kitab itu, kemudian dengan semangatnya dan dengan riadohnya. Jadi hati-hatilah dalam memandang sesuatu jika kita memang terkadang belum bisa memahaminya. Hikmah ini menjelaskan antara kedua aspek, di mana kita harus bisa menyesuaikan dan tidak bisa mengukur segala sesuatunya dengan kemampuan kita semata. Ukurlah dengan kemampuan Allah, dengan sudut pandang Allah, jika kita memang belum bisa memahami tentang hal itu semua. Dan jika tidak bisa juga, maka kembalikanlah ke yang Maha Kuasa sebelum Allah memberikan pemahaman kepada diri kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.